Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi Sabtu 11 September 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang boleh Engkau berikan kepada kami, penyertaan yang Engkau boleh sediakan buat kami Tuhan. Kami boleh dapat mengistirahatkan tubuh kami, sehingga kami boleh dapat beristirahat, dan kami boleh dapat bangun kembali pada pagi hari ini dengan kasih dan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Kami boleh dapat merasakan jamahan kasih-Mu melingkupi kami, sehingga kami boleh dapat bangun dengan kesegaran tubuh yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami boleh menikmati pagi hari ini dengan merasakan sukacita yang daripada Engkau. Dan sebelum kami mengawali aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti akan apa yang Engkau firmankan kepada kami, akan apa yang kami renungkan, kami boleh dapat mengerti, dan kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini, renungan pada pagi hari ini, saya akan memberikan judul Ruang Tunggu yang didasarkan dalam Yesaya pasal ke-40 ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu berbicara tentang menunggu, banyak orang mengatakan bahwa menunggu itu adalah hal yang membosankan. Meskipun sebenarnya yang ditunggu adalah sesuatu yang pasti. Bisa kita bayangkan ya, sesuatu yang pasti akan tiba waktunya saja kita akan merasa bosan dalam menunggunya. Apalagi untuk sesuatu yang tidak kita ketahui akan kedatangannya, kapan datangnya, ya mungkin akan lebih sangat membosankan. Dalam hal ini, sikap hati kita akan banyak berubah Bapak Ibu ketika rasa bosan menunggu itu datang. Mungkin yang awalnya kita sabar, mulai rasa tidak sabar itu menghampiri kita. Sesaat kemudian kita akan merasa tidak nyaman dengan kondisi kita. Mulai kelisikan kalau orang Jawa bilang. Kondisi tubuh yang tidak nyaman dalam posisi apapun. Duduk gak enak, berdiri gak enak, sandaran gak enak, dan pada titik tertentu kita akan merasa bosan. Nah, pada titik inilah emosi kita mulai berubah. Kita akan susah mengontrol emosi kita, dan kita akan merasa lebih cepat marah dan tersinggung. Dan ketika kita menunggu dan rasa bosan itu ada di dalam diri kita, itu kadang mencuri kesukacitaan ketika orang yang kita tunggu atau sesuatu yang kita tunggu itu datang pada kita. Contoh kasus, kalaupun kita menunggu orang, dan ketika rasa bosan itu mulai menghinggapi kita, kemudian mulai kita kelisikan tadi, gak nyaman, sudah bosan. Akhirnya ketika orang itu datang, yang ada dalam hati kita bukan sukacita menyambutnya, tetapi kita akan marah-marah. Mungkin kita akan ngomel, sudah ditunggu dari tadi, kamu gak ngerasain aku nunggu begini, sudah habis minuman berapa botol. Akhirnya sukacita ketemu dengan orang yang ditunggu, dengan sesuatu yang ditunggu, itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi justru mendatangkan kemarahan, emosi. Tidak ada damai sejahtera ketika bertemu dengan apa yang ditunggu-tunggu. Nah, itulah kenapa di beberapa tempat yang menyediakan ruang tunggu itu didesain sedemikian rupa Bapak Ibu. Didesain untuk kenyamanan customer-nya di dalam menunggu. Entah itu customer yang menunggu antrian, entah itu menunggu proses atau menunggu jadwal keberangkatan. Disediakan tempat tunggu yang nyaman, seperti yang mungkin Bapak Ibu bisa
lihat beberapa contoh ruang tunggu di layar. Sangat nyaman sekali. Kursinya empuk. Ada pendingin udara. Kemudian pasti disediakan fasilitas internet free. Hotspot yang free. Kemudian ada fasilitas-fasilitas mungkin air minum, makanan kecil disediakan di sana. Nyaman sekali ya kelihatannya. Ya memang begitulah. Karena para penyedia jasa ini tahu bahwa menunggu adalah hal yang membosankan. Jadi dibuatnyalah ruang tunggu senyaman mungkin dengan berbagai fasilitas tentunya. Biar rasa menunggu itu tidak membosankan. Bapak Ibu, ketika kita melihat juga bangsa Israel juga pernah dihadapkan masa-masa menunggu, di mana kesabaran mereka ternyata membawa mereka ke dalam dosa, menyembah berhala. Ketika bangsa Israel menunggu Musa yang saat itu menerima hukum Taurat, 10 hukum Taurat, bangsa Israel tidak sabar menunggu. Mereka awalnya mungkin sabar, tapi lama-kelamaan kok yang ditunggu-tunggu gak datang-datang, gak turun-turun. Nah, akhirnya mereka pun mulailah mengumpulkan emas dan membuat patung lembu emas untuk disembah. Ketidaksabaran bangsa Israel membuat mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu, dari berbagai contoh itu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Saya yakin kita semua sedang menanti-nantikan, khususnya menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara menantikan akan kedatangannya, kedatangan Tuhan, menantikan dengan setia. Sampai saat ini saya yakin Bapak Ibu juga menantikan kedatangan Tuhan pun dengan setia. Apalagi saat ini yang hadir dalam doa pagi, ya itu sebagai salah satu ungkapan atau tanda bahwa kita masih setia menunggu kedatangan Tuhan. Namun ada sesuatu yang terkadang membuat kita justru melupakan akan penantian kita. Pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, ini juga berhubungan dengan waktu, Bapak Ibu. Ini juga berhubungan dengan hal yang membosankan, yaitu menunggu. Menunggu akan jawaban dari setiap doa yang kita naikkan untuk setiap pergumulan kita. Menunggu atas setiap jawaban doa atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Saya yakin lah, kita semua punya masalah dan pergumulan yang kita bawa dalam doa. Dan kita menunggu. Mungkin saat ini ada yang sudah terpenuhi, ada yang sudah dikasih jawaban. Tapi mungkin sebagian besar juga masih menunggu akan jawaban Tuhan. Karena kita masih hidup. Dan kita akan dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan yang kita bawa dalam doa, dan saat ini kita menunggu jawaban dari doa-doa yang kita naikkan. Sehari, mungkin seminggu, sebulan, setahun, dan beberapa puluh tahun. Apakah kita tetap akan nyaman dengan penantian akan jawaban dari setiap doa yang kita naikkan? Ataukah kita sudah mulai kelisikan ini? Sudah mulai gak nyaman, duduk sana gak nyaman, berdiri gak nyaman, senderan gak nyaman, sehingga membuat kita mulai mengeluh dan mulai tidak sabar, dan mulai emosi kita berbicara. Mulai sedikit demi sedikit letupan kemarahan menghampiri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, itu perlunya ruang tunggu yang nyaman untuk hati kita. Perlunya kita membuat ruang tunggu yang nyaman untuk diri kita, untuk hati kita, agar dalam setiap penantian kita, proses menunggu jawaban dari setiap doa yang kita naikkan, kita akan tetap bisa bersyukur. Lalu bagaimana kita bisa membuat ruang tunggu yang nyaman untuk hati kita? Dengan kita percaya dan mempercayakan bahwa Tuhan adalah jawaban dari setiap doa-doa kita. Kita senantiasa percaya bahwa Dialah jawaban doa kita.
itu akan membuat ruang yang nyaman. Selain daripada itu, kita harus bersyukur atas setiap kejadian sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu juga akan menyejukkan hati kita. Apapun yang kita hadapi, kita akan boleh mengucap syukur, kita akan bersuka cita senantiasa. Dan pada saatnya, apa yang kita tunggu, permasalahan yang kita hadapi boleh dapat terselesaikan, jawaban dari setiap doa boleh terjawab, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Jemaat yang terkasih, di dalam menunggu memang seringkali kita lemah dan putus asa. Sangat manusiawi sekali. Ya, karena rasa bosan tadi. Kita menjadi tidak sabar karena kita melihat dengan mata jasmani kita belum seperti apa yang kita harapkan. Bahkan mungkin kita bisa mendesak Tuhan untuk segera menolong kita dengan cara kita dan waktu kita. Padahal sesungguhnya Tuhan telah mempersiapkan berkat yang kita perlukan. Hanya mungkin waktunya belum tiba. Karena kita tahu bahwa Tuhan lebih tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawab seluruh doa-doa kita. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu bahwa menunggu inilah saat-saat yang berbahaya dan merupakan ujian bagi setiap orang. Kita sabar enggak? Dan ketidaksabaran ini seringkali membuat seseorang menempuh jalan pintas, mencari jalan keluar untuk masalahnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan justru inilah yang menjadi penghambat berkat bagi dirinya sendiri. Mungkin saat menempuh jalan pintas kita mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita perlukan. Tapi seringkali kita yang kita peroleh malah menimbulkan masalah yang baru bagi kita. Di dalam Amsal pasal 20 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi berkat dari Tuhanlah, bukan dari susah payah kekuatan kita, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita boleh memperoleh jawaban dari setiap doa yang kita naikkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersabarlah dan tetap nantikan jawaban dari Tuhan. Sebab kita tahu dan kita percaya waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Pertolongan dan jawaban dari Tuhan itu tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Dan juga tidak terlalu cepat. Mungkin kita sering berpikir, Tuhan terlalu lambat bertindak untuk masalahku. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Hanya mungkin kita saja yang terburu-buru, tidak sabar menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Seperti dalam Yesaya yang dikatakan tadi, orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Justru dalam penantian ini kita mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jika kita menanti jawaban Tuhan di dalam Tuhan, maka kita akan beroleh sukacita itu. Dan Bapak Ibu, pengkhotbah pun mengatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, mungkin kita sudah hafal di luar kepala ya, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu, saya ucapkan selamat mempersiapkan ruang tunggu yang nyaman untuk hati kita, agar kita boleh dapat dengan nyaman senantiasa setia di dalam menantikan Tuhan dan dalam menantikan atas setiap jawaban dari pergumulan-pergumulan dan doa-doa atas masalah kita yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Dan biarlah itu menambah sukacita ketika jawaban-jawaban itu turun atas doa-doa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bila kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Engkau memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Kami meyakini banyak sekali permasalahan yang kami hadapi. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Kami menunggu jawaban dari setiap doa kami.
biarlah kiranya Engkau boleh memberkati kami, agar kami dengan setia menunggu jawaban daripada-Mu Tuhan. Agar kami tetap setia dan kami senantiasa bersukacita bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan di dalam menanti-nantikan Engkau pun Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh memberkati kami, menuntun kami, sehingga kami tetap setia sampai Engkau datang kembali Tuhan. Dan Engkau mendapati kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak dari kami yang mungkin saat ini Tuhan mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Masalah-masalah yang dihadapi belum ada solusinya, belum ada jalan keluar. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah jawaban dari setiap doa-doa kami. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa menghadapi permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan segala kehidupan kami, pergumulan kami, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.